Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ceceng Salamuddin MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran pengembangan dan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam, dan juga teman-teman sejawat yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara diskusi kali ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjunan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya Mela Latifa sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan juga ada Anu Nur sebagai pemateri kedua, dan juga A Iqbal sebagai pemateri ketiga. Nah, adapun poin-poin yang akan kita lewati kali ini, yang pertama mengenai karakteristik pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar. Poin yang kedua yaitu dasar filosofi pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Poin yang ketiga yaitu tujuan dari pengembangan dan inovasi penilaian hasil pembelajaran PAI. Yang poin yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi kurikulum PAI dalam penilaian hasil belajar. Poin yang kelima yaitu contoh-contoh hasil dari pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Nah, mungkin itu adalah poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja kepada pemateri pertama yang akan saya sampaikan mengenai karakteristik pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar. Baik, langsung saja kepada materi. Kita akan membahas mengenai pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Adapun poin A yaitu karakteristik penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Nah, karakteristik adalah acuan-acuan yang diberikan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Acuan demikian perlu ditetapkan agar dapat menjadikan sebagai pedoman oleh para pendidik dalam membuat keputusan sehubungan dengan peserta didik. Adapun Depdiknas menyatakan bahwa karakteristik penilaian yaitu yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada terfokus pada kompetensi keseluruhan pada komprehensif, yang keempat yaitu objektif, yang kelima yaitu mendidik. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu dasar filosofi pengembangan inovasi dan penilaian hasil belajar. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan dari PowerPoint ini, yaitu ada poin B dan C. Kita langsung saja kepada poin B, yaitu dasar filosofi pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar. Dasar filosofi pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI, proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu. Hanya saja perlu dipahami bahwa
bersama pada dasarnya tidaklah mudah untuk mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan. Namun harus pula menjadi pemahaman bahwa setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya proses penilaian. Nah, untuk itu proses penilaian yang dilakukan secara nyata atau yang dilakukan harus memiliki asas keadilan, dalam artian kesetaraan serta objektivitas yang tinggi. Pertanyaan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap siswa harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau sekelompok siswa. Nah, di samping itu penilaian yang adil harus tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. Nah, itu adalah landasan filosofi dari pengembangan inovasi dan penilaian hasil pelajar PAI. Bahwasannya kesimpulan dari poin B ini adalah siswa itu dalam melakukan siswa itu tidak boleh diperbedakan, dalam arti harus diperlakukan secara sama mulai dari hal apapun. Itu adalah poin B. Lanjut saja, yaitu untuk selanjutnya itu adalah poin C. Adapun poin C di sini mengenai tujuan dan pengembangan inovasi penilaian hasil belajar. Apa saja itu? Nah, dengan mengetahui makna penilaian ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa tujuan atau fungsi penilaian ada beberapa hal. Yang diantaranya adalah A. Penilaian berfungsi sebagai selektif. Kedua, penilaian berfungsi sebagai diagnostik. Ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Dan D. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Nah, itu adalah mengenai poin B dan C, yang mana tadi poin B telah saya sebutkan, dan poin C mengenai inovasi dan hasil dari hasil belajar itu bagaimana saja. Biasanya ada selektif, diagnostik, dan penempatan serta pengukuran dari penilaian tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dari poin B dan C. Adapun jika ada kritikan dan saran, itu dijadikan sebuah sandaran atau rujukan bagi materi yang kali ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar. Nah, evaluasi merupakan bagian integral dari pendidikan atau pengajaran, sehingga perencanaan atau penyusunan, pelaksanaan, dan pendayagunaannya pun tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan program pendidikan atau pengajaran. Hasil dari evaluasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa. Menurut Anas Sudiono, evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah. Nah, langkah-langkah untuk mengevaluasi perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar, diantaranya merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi, menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, dan yang terakhir menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Langkah yang kedua, menghimpun data. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Nah, verifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Verifikasi bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi. Terus langkah yang selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Nah, mengolah dan menganalisis data bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi.
Langkah yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, merupakan verbalisasi makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan. Langkah yang keenam, tidak lanjut hasil evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat diketahui maknanya. Dan langkah yang terakhir yaitu teknik evaluasi hasil belajar. Jika berbicara tentang evaluasi pembelajaran, tidak terlepas dari teknik evaluasi itu sendiri. Ada dua macam teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan evaluasi, yaitu yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu ranah penilaian hasil belajar (PAI). Berikut sedikit penjelasan mengenai ranah penilaiannya. Ranah yang pertama itu tentang ranah kognitif, adalah ranah yang memuat kompetensi dan nilai yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti mengingat dan memecahkan masalah. Yang kedua, ranah afektif. Nah, ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, interest, apresiasi, atau penghargaan dan penyesuaian peranan sosial. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini meliputi tingkah laku yang menggunakan saraf otot badan. Yang selanjutnya yaitu penilaian tertulis. Nah, penilaian ini dilakukan dengan tes tertulis yang merupakan soal kemudian diberikan kepada peserta didik. Tidak selalu berupa esai, tapi bisa juga misalkan pilihan ganda. Terus selanjutnya penilaian diri atau yang sering disebut dengan self-assessment adalah teknik penilaian yang mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, penilaian sikap dan praktik. Nah, penilaian ini dapat disebut dengan penilaian perbuatan, yaitu penilaian yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan sikap dan perbuatan atau praktik, ya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang penilaian minat. Nah, dalam penilaian minat digunakan untuk mengukur sejauh mana motivasi belajar dan kompetensi yang telah diraih oleh siswa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Bila dari teman-teman ada tambahan atau pertanyaan, kami persilahkan. Nah, alhamdulillah pemaparan materi demi materi telah tersampaikan. Untuk selanjutnya masuk ke dalam sesi diskusi ya. Kita lanjutkan di Jimit, oke? Atau via Zoom. Terima kasih. Untuk pertanyaan dan sanggahan nanti saya persilahkan di diskusi nanti ya, di aplikasi Jimit atau Zoom. Terima kasih.